Selamat siang teman-teman. Pukul 12:37 di tempat saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merekap sebuah anime berjudul Sumatsu Nani Shite Masu ka Isogashi desu ka Sukute Moraite Ii desu ka, atau bisa kita sebut dengan judul Suka-suka. Memang judul ini panjang banget coy. Anime ini bercerita tentang kisah perbucinan seorang manusia dengan peri berumur pendek. Di anime ini juga kita kedapatan bocil-bocil loli yang pastinya kawaii parah. Oke baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Let's go. Ini adalah universe yang dimana masyarakatnya tinggal di pulau-pulau langit karena daratan bumi sudah dikuasai oleh makhluk bernama binatang buas. Binatang buas sendiri adalah manusia yang telah berevolusi akibat dosa karena telah membunuh para dewa suci. Dan itu semua adalah kejadian 500 tahun yang lalu. Oke, kita masuk ke timeline utama. Kisah bermula pada sebuah pulau bernama Pulau 28. Ini adalah awal pertemuan MC kita yang bernama Willem dengan hero-nya yang bernama Katoli. Gak usah bertanya pertemuan di isekai kayak bagaimana, ya pastinya begini. Willem ini adalah satu-satunya manusia yang belum berevolusi menjadi binatang buas. Sedangkan Katoli adalah ras peri berumur pendek. Lanjut, Willem hendak menolong Katoli untuk menuju ke tempat tujuan Katoli. Ketika sudah sampai, Katoli berterima kasih dan mereka pun berpisah. Ketika malam, Willem dipanggil temannya yang bernama Greg ke sebuah warkop free wifi. Di sini Greg menawarkan sebuah pekerjaan kepada Willem. Pekerjaannya adalah menjadi penjaga gudang persenjataan milik militer. Awalnya, Willem menolak, tapi karena alasan dia nggak mau nganggur kayak gue, jadi Willem menerima. Lalu, Willem pun pergi ke tempat yang dibicarakan tersebut untuk menjalankan tugasnya tentunya. Sesampainya di sana, dia malah diserang bocil hingga terjatuh. Lalu datanglah Katoli yang ternyata juga tinggal di sana. Willem pun langsung digiring ke tempat kerjanya. Di sana, dia bertemu dengan teman lamanya yang bernama Naiklato. Naiklato ini adalah ras troll. Lalu, mereka pun pergi ke ruang tamu untuk ngobrol sejenak. Setelah itu, Willem pergi ke kamar untuk tidur. Akan tetapi, datanglah 4 bocil peri. Mereka adalah Kolon, Panibel, Tiat, dan Lakes. 4 bocil ini dihantui rasa penasaran karena baru pertama kali bertemu dengan manusia. Kemudian, datanglah Katoli yang mengusir 4 bocil tadi. Di sini, Willem bertanya kepada Katoli mengenai pekerjaannya yang sebagai penjaga gudang senjata, dan Katoli menjawab, jika mansion ini adalah gudangnya dan kami adalah senjatanya. Ternyata, Katoli dan bocil-bocil tadi adalah peri berumur pendek yang mempunyai energi khusus untuk mengendalikan dark weapon. Energi di sini dinamakan Venemum, sedangkan dark weapon dinamakan Carilon. Berhubung agak ribet untuk diucapkan, saya akan tetap menyebutnya dengan sebutan dark weapon dan energi. Keesokan harinya, Willem terkejut karena di gudang ini tidak hanya ada 4 bocil, melainkan banyak bocil. Ketika Willem menyapa bocil-bocil ini, malah ketakutan. Bocilnya maksudnya yang ketakutan. Ketika siang, Willem bertemu peri dewasa seperti Katoli. Mereka adalah Thea dan Ren. Tiba-tiba, Willem mendapat sebuah ide untuk akrab dengan anak-anak, yaitu dengan membuatkan mereka makanan manis. Dan pada akhirnya, Willem jadi akrab sama mereka. Hari demi hari terus berganti, hingga pada suatu saat ketika Willem menemui anak-anak bermain, salah satu dari mereka jatuh ke jurang karena sibuk mengambil bola. Willem pun dengan spontan menyelamatkannya. Akan tetapi, teman-temannya yang datang malah masih menyuruhnya untuk mengambil bola. Dan ini menunjukkan jika mereka bukan makhluk biasa, melainkan makhluk buatan yang tidak punya rasa takut akan kematian. Ketika malam hari, Willem bertanya kepada Naiklato tentang cara militer mengalahkan binatang buas. Lalu Naiklato menjelaskan kalau militer menggunakan peri dewasa untuk melawan binatang buas. Beberapa waktu kemudian, Katoli dan Thea sudah dipulangkan dari pertempuran. Tapi Katoli kelihatan sangat kelelahan karena terlalu banyak menggunakan energi. Dengan inisiatif seorang penjaga, Willem pun berniat untuk memijat Katoli. Saya peringatkan, kalau sebentar lagi ada jumpscare yang pasti kalian suka. Setelah Katoli tertidur, Willem pergi ke ruang baca untuk berbincang dengan Ren mengenai misi selanjutnya. Di sini, Willem mendapat fakta jika pada misi selanjutnya, Katoli ditugaskan untuk mengorbankan dirinya. Karena umur Katoli sebagai peri juga tidak lama lagi. Keesokan harinya, Willem melatih tanding dengan Katoli. Dan dengan mudah, Willem mengalahkan Katoli. Tapi sesaat setelah itu, Willem pingsan. Ketika malam, Naiklato mengumpulkan anak-anak dan memberitahu mereka kalau Willem adalah satu-satunya manusia yang tidak bisa berevolusi menjadi binatang buas. Karena pada saat itu, Willem sudah mengalami pembatuan.
William juga adalah mantan pahlawan manusia zaman dulu. Tapi kini tubuhnya sudah tidak bagus dan pastinya organnya banyak yang sudah rusak. Kisah beralih ke Katolik sejenak. Di sini Katolik bad mood karena tadi kalah tanding sama William. Lalu dia bertemu dengan kapal militer. Di sana juga dia bertemu dengan seorang petugas sama seperti William. Dia bernama Lambskin. Pada akhirnya Katolik berhasil curhat ke Lambskin dan udah gak bad mood lagi. Ketika Katolik mau balik, dia kedapatan William yang udah baikan. Ternyata William tidak hanya kuat, dia juga bisa mengservis dark weapon. Di sini juga ikatan perbucinan William dan Katolik semakin erat. William juga menemani Katolik untuk mendengarkan seluruh keluh kesah miliknya. Terakhir, William berpesan kepada Katolik untuk kembali dengan selamat di misi selanjutnya. Tapi Katolik nggak mau kalah. Dia juga mengajukan permintaan kalau nanti dia udah pulang dari perangnya. Dia minta dibuatkan sebuah makanan manis oleh William. Dan di keesokan paginya, Katolik, Thea, dan Ren pergi untuk berperang. Hari demi hari, William hidup tanpa Katolik. Suatu hari, bocil yang bernama Tiat mengalami gejala mimpi indah yang menandakan dia sudah dewasa dan siap menggunakan dark weapon. William pun mengantar Tiat ke Pulau 11 untuk berobatlah tentunya. Tapi sebelum ke puskesmas, Tiat mengajak jalan-jalan, terus ngajak ngopi dan mabar Free Fire. Sudah itu, mereka berdua sampai di rumah sakit. Akan tetapi, Tiat diharuskan untuk menjalani rawat inap. Kemudian, William tidur di pangkalan militer. Di sini, William malah nggak bisa tidur dan pada akhirnya dia memutuskan untuk jalan-jalan. Lalu, dia mendengar kabar dari salah satu anggota militer bahwa peperangan Katolik dinyatakan gagal total. William pun langsung galau. Tengah kegalauan, datanglah Lambskin bersama Katolik, Thea, dan Ren. Dengan kekuatan perbucinan yang kuat, William langsung memeluk Katolik dengan sejuta kerinduan. Katolik yang malu malah menggampar William. Mamam. Di keesokan paginya, William, Lambskin, Katolik, Thea, dan Ren sarapan bareng. Tiba-tiba datanglah gadis anjing yang bernama Pir. Pir ini meminta tolong kepada Lambskin untuk mengawal ayahnya ketika di pemilu mendatang. Tapi Lambskin menolaknya. Lalu William, Katolik, Thea, dan Ren pergi untuk menjemput Tiat. Tapi ternyata Pir masih mengikuti William untuk meminta bantuan kepadanya. Bahkan Pir sampai makan bareng dengan mereka. Sehabis makan, mereka lanjut jalan-jalan. Katolik mengalami gejala mimpi buruk, pertanda umurnya semakin tua. Tapi Katolik baik-baik saja dan mereka masih lanjut jalan. Lalu, mereka dihadang oleh gerombolan begal, tapi berhasil dikalahkan William dengan mudah. Merah. Lalu William berencana untuk menempati janjinya kepada Katolik, yaitu membikinkan makanan manis. William pun mengantar kuenya kepada Katolik, dan ikatan perbucinan mereka tambah semakin erat. Beberapa hari kemudian, William dipanggil atasan untuk pergi ke daratan bumi. Dia ditugaskan bersama Ren seorang, karena Thea dan Katolik sudah tua dan tidak bisa menggunakan energi lagi. William pun menerima misi tersebut. Kemudian, William kencan sama Katolik. Dan Katolik meminta untuk ikut dalam misi ini.
dengan Willem tentunya. Tapi di sini dia minta sebagai sekretaris, bukan sebagai prajurit. Keesokan hari, ketika malam tepatnya, ada bocil yang lari-lari dan mau jatuh ke bawah. Katoli terpaksa menggunakan energinya untuk menyelamatkannya, dan itu membuat penyakit Katoli tambah parah. Lalu Katoli pergi menyendiri, tapi dia di sini ditemani oleh Thea. Ternyata Thea juga punya penyakit yang sama seperti Katoli tentunya. Dan mereka pun saling curhat. Beberapa hari kemudian, seluruh warga mansion mengadakan pesta untuk keberangkatan Willem dan Katoli dan Ren. Dan singkat cerita, di keesokan paginya, Willem, Katoli, dan Ren sudah pergi berangkat. Ketika sudah sampai, mereka bertemu dengan Ran dan Nob. Lalu, Willem memijat Nob, diganti Ran. Dan terjadilah jumpscare yang kalian pasti sangat suka. Sesaat setelah itu, Willem dipertemukan kembali dengan sahabatnya Greg. Dan tiba-tiba, terjadilah gempa yang kelihatannya sangat berdampak pada penyakit Katoli. Di keesokan harinya, Willem menservis dark weapon milik Nob dan Ran. Kemudian, Willem pergi jalan-jalan dengan Katoli dan Greg. Wah anjir, Greg jadi obat nyamuk cuy. Lanjut, ketika mereka lagi santuy jalan-jalan, terjadilah gempa yang mengakibatkan mereka bertiga jatuh ke dalam tanah. Di sana, mereka menemukan mayat Dewa Suci yang sudah dibekukan, dan itu membuat Katoli kambuh lalu pingsan. Singkat cerita, Greg berhasil membawa Willem dan Katoli ke dalam kapal. Lalu, terjadilah pertarungan antara binatang buas yang ternyata adalah biang kerok dari gempa tadi. Di sini, atasan memerintahkan seluruh awak kapal untuk masuk dan melarikan diri. Binatang buas kali ini sampai menyerang pas kapal sudah diterbangkan. Di bagian di kapal, Ren bertarung mati-matian hingga dia terluka parah dan menimbulkan gejala. Di sisi lain, kamar Katoli diserang binatang buas, dan Willem pun terpaksa bertarung dan tubuhnya yang sudah rusak. Willem juga menyelamatkan Ran yang tadinya mau dibunuh binatang buas. Tapi di sini, kondisi tubuh Willem jadi tambah parah. Kembali ke sisi Ren, di sini Ren sudah sekarat dan terjatuh ke bawah. Namun Willem melompat untuk menyelamatkannya. Di dalam kapal, Katoli sudah siuman, tapi kondisinya sudah sangat memprihatinkan. Rambutnya sudah memerah semua. Kemudian, Katoli melompat untuk menyelamatkan Willem dan Ren. Beberapa waktu kemudian, Ran dan Nob dinyatakan selamat, sedangkan Katoli dan Ren dinyatakan tewas. Di sisi lain, di gudang persenjataan lebih tepatnya, hanya menyisakan 2 perawat yang di situ, yaitu Naiklato dan Thea seorang. Dan mereka pun bergabung atas kepergian teman-temannya. Di scene akhir, kita diperlihatkan Suwong yang masih melacak tanda-tanda kehidupan dari Willem. Ternyata, Willem masih merespon, tapi kalau di novel, Willem itu jadi binatang buas. Ada juga scene yang memperlihatkan kelahiran seorang bayi berambut biru, yang saya asumsikan dia adalah reinkarnasi dari Katoli. Dan anime pun berakhir. Tamat. Secara keseluruhan, anime ini cukup bagus. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe. See you on next video. Bye-bye.